Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pranugraha Briana. NPM saya 219010821155. Saya akan menjelaskan materi tentang PPN. A. Definisi PPN. PPN merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada jalur produksi dan distribusi. Dasar hukum PPN Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, berlaku sejak 1 April 2010. 7 karakteristik khas PPN. 1. PPN merupakan pajak atas konsumsi. 2. PPN merupakan pajak tidak langsung. 3. PPN merupakan pajak objektif. 4. PPN memiliki penggunaan tarif tunggal 10%. 5. PPN adalah pajak atas konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri. 6. PPN bersifat multi-stage levy. 7. Perhit PPN menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. B. Subjek PPN. 1. Pengusaha. 2. Pemungut PPN. C. Objek PPN. 1. Pasal 4 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf B Undang-Undang PPN. 2. Pasal 16C Undang-Undang PPN. 3. Pasal 16D Undang-Undang PPN. 4. Pasal 5 PMK nomor 85/PMK 03/2012. D. Dasar pengenaan pajak PPN. 1. Definisi. DPP, dasar yang dipakai untuk menghimpun pajak yang terutang yang diterapkan oleh Menteri Keuangan. Harga jual, nilai berupa uang, semua biaya yang diminta penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut undang-undang dengan potongan harga. Penggantian, nilai berupa uang, semua biaya yang diminta memberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut undang-undang dan potongan harga. Nilai impor, nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak. Nilai ekspor, nilai berupa uang, semua biaya yang diminta oleh eksportir. Nilai lain, jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. 2. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP. Pemakaian sendiri BKP atau JKP sama dengan harga jual. Pemberian cuma-cuma BKP atau JKP sama dengan penggantian setelah dikurangi laba kotor. Penyerahan media rekaman suara sama dengan harga jual rata-rata. Kendaraan bermotor bekas sama dengan 10% dari harga jual. Penyerahan jasa biro sama dengan 10% dari jumlah tagihan. Jasa pengiriman paket sama dengan 10% dari jumlah tagihan. Jasa anak piutang sama dengan 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima. Penyerahan BKP kepada pedagang melalui lelang sama dengan harga lelang. E. Mekanisme pemungutan PPN. 1. Menggunakan faktur pajak, disebut sebagai e-faktur untuk bukti pemungutan pajak dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak. 2. Menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Syarat: A.
mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun tidak melebihi 1.800.000.000 untuk 1 tahun buku. B. Wajib pajak baru dikukuhkan sebagai PKP. F. Faktur pajak. Definisi: bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. 1. Jenis faktur pajak: A. Faktur penjualan. B. Faktur pajak gabungan. C. Dokumen tertentu yang diterapkan sebagai faktur pajak. Yang diperlakukan sebagai pajak yaitu PEB, pemberitahuan ekspor barang; PIB, pemberitahuan impor barang; SPPB, surat perintah penyerahan barang; PNPB, faktur nota bon penyerahan; kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. 2. Larangan membuat faktur pajak. Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. 3. Saat pembuatan faktur pajak: A. Pada akhir bulan berikutnya setelah terjadinya penyerahan BKP atau JKP. B. Saat penerimaan pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah penyerahan. C. Saat menerima pembayaran termin penyerahan. 4. Saat pembuatan faktur pajak gabungan: A. Akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP atau JKP. B. Akhir bulan penyerahan BKP atau JKP dalam hal pembayaran sebagian atau seluruhnya. 5. Penggantian akun pajak. Faktur pajak pengganti: untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. 6. Konsekuensi faktur pajak pengganti yang berlaku bagi PKP yang menjual ataupun membeli BKP atau JKP. A. Bagi pihak penjual BKP atau JKP harus melakukan surat pembetulan SPT masa PPN pada saat terjadi kesalahan pembuatan faktur pajak. B. Bagi pihak pembeli BKP atau JKP yang sudah mengkreditkan faktur wajib membetulkan SPT masa PPN saat faktur pajak yang diganti dilaporkan. 7. Pembatalan faktur pajak digunakan untuk membatalkan faktur dengan kekeliruan isi yang tidak dapat diperbaiki melalui faktur pengganti. 8. Dasar hukum faktur pajak batal e-faktur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mulai 1 April 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 151/PMK 03/2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 24/PJ/2012. 9. Pengaruh retur dan pembuatan nota retur. A. Pengaruh retur faktur pajak lalu. Apa pengaruh retur faktur pajak bagi PKP dan PPN yang diserorkan? Berikut ini beberapa akibat dari retur faktur. Pelaporan nota retur dalam surat pemberitahuan masa PPN, SPT masa PPN. Nota retur yang dibuat oleh pembeli dan yang diterima oleh pengusaha kena pajak penjual harus dilaporkan dalam SPT masa PN agar dapat mengurangi PPN atau PPNBM yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPN sebelumnya.
10. Biaya retur nota mengurangi pajak pertambahan nilai harta atau biaya. Pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dapat dikembalikan oleh pembeli dikurangi. 1. Pajak keluaran bagi pengusaha kena pajak penjual. 2. Pajak masukan bagi pengusaha kena pajak pembeli. 3. Harga atau biaya bagi pengusaha kena pajak pembeli. 4. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan pengusaha kena pajak. 11. Nota retur mengurangi pajak penjualan atas barang mewah, harta atau biaya. Pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dapat dikembalikan oleh pembeli mengurangi. 1. Pajak penjualan atas barang mewah yang terutang oleh pengusaha kena pajak yang memberikan dan menyerahkan barang kena pajak yang tergolong mewah. 2. Harta atau biaya bagi pengusaha kena pajak yang bertindak sebagai pembeli. 3. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan pengusaha kena pajak. G. Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Berdasarkan PP nomor 81 tahun 2015, impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai pasal 1 ayat 1 termasuk 9 poin di bawah berikut. H. Kegiatan membangun sendiri yang tidak dikenakan PPN. Bangunan permanen adalah bangunan yang terdiri dari konstruksi yang terdiri dari beton dan atau kayu tahan lama dan atau bahan lain yang umur bangunannya lebih dari 25 tahun. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila 1. Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. 2. Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha. 1. Tarif dan pengenaan pajak. A. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. B. Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau tidak termasuk harga perolehan tanah. C. Termasuk dalam pengertian biaya yang dikeluarkan dan atau didasari untuk membangun sendiri adalah juga jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun sendiri tersebut. 2. Saat dan tempat pajak terutang. Saat yang menentukan PPN terutang adalah saat dimulainya secara fisik membangun sendiri atau kehilangan fondasi, memotong tiang pancang, dan lain-lain. 3. Penyetoran dan pelaporan. PPN yang terutang sebesar 10% kali 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan didistribusikan harus disetorkan seluruhnya dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri ke kantor pos atau persepsi bank paling lambat 15 bulan berikutnya setelah bulan biaya tersebut. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan pada KPP di tempat bangunan tersebut berada dengan menggunakan SP
lembar ketiga bukti setoran PPN paling lambat tanggal 20 pada bulan. 1. Pengusaha kena pajak pedagang eceran. Pengusaha kena pajak pedagang eceran atau PKP-PE terdiri dari A. Pedagang eceran yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah pengusaha orang pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 tahun buku tidak lebih dari 4.800.000.000. B. Pedagang eceran selain yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah pengusaha orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan pembukuan. 2. Pengukuhan pengusaha kena pajak pedagang eceran. Pedagang eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut wajib melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak KPP setempat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran BKR. 3. Perhitungan PPN dapat dilakukan dengan cara menghitung A. Pajak keluaran nilai peredaran bruto yang terutang pada masa pajak kali tarif 10%. B. Pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan BKP dengan penghasilan neto 80% kali pajak keluaran. 4. Surat pemberitahuan masa PPN atau SPT masa PPN. Wajib mengisi SPT masa PPN beserta lampirannya, formulir 1 dan formulir 1111 DM untuk PKP menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak KPP tempat PKP-PE dikukuhkan dan wajib membuat faktur pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkannya pada SPT masa PPN. 5. Faktur pajak PKP pedagang eceran. Berdasarkan PER 58/PJ/2012 tentang bentuk dan ukuran formulir serta tata cara pengisian keterangan pada faktur pajak bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran tanggal 13 Desember 2012. J. Pedagang emas perhiasan. 1. Pengertian pedagang emas eceran. A. Pengusaha emas perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan. B. Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas atau logam mulia lainnya. C. Harga jual emas perhiasan adalah nilai berupa uang. D. Kegiatan yang dilakukan di toko emas, membuat dan menjual emas. Membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan. Menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual. Jual beli emas perhiasan. Jual beli emas perhiasan dengan batu permata. Memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan. Jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan. E. Pengusaha emas perhiasan meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan. 2. Tarif dasar pengenaan pajak penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai lain yang ditetapkan sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian.
3. Tanggung jawab pengusaha toko emas perhiasan. A. Pengusaha toko emas perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. B. Pengusaha toko emas perhiasan yang melakukan penyerahan emas perhiasan wajib membuat faktur pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan SPT PPN. 4. Penghitungan PPN yang terutang. A. PPN yang terutang adalah 10% kali dasar pengenaan pajak. B. Jumlah PPN yang harus dibayar adalah 10% kali 20% kali harga jual emas perhiasan. C. Pajak masukan berkenaan dengan penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan tidak boleh dikreditkan. 5. Surat pemberitahuan masa PPN. A. Pengusaha toko emas wajib menggunakan formulir SPT masa PPN beserta lampiran-lampirannya. B. Pengusaha toko emas wajib mengisi SPT masa PPN pedagang eceran. K. Jasa persewaan ruangan. 1. Pengertian jasa persewaan ruangan. Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang dan gerak yang atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. 2. Tanggung jawab pengusaha jasa persewaan ruangan. Pengusaha persewaan ruangan selain di bidang perhotelan yang selama 1 tahun melakukan penyerahan jasa persewaan dengan nilai bruto lebih dari 600 juta wajib mendaftar diri pada layanan pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak serta memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. 3. Menghitung PPN atas jasa sewa ruangan. PPN yang terutang atas jasa persewaan ruangan dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Tarif PPN sama dengan 10%. L. PPN perdagangan melalui sistem elektronik sesuai PMK nomor 48 tahun 2020. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PMK nomor 48 tahun 2020 tentang cara penunjukan pemungutan dan penyetoran serta pelaporan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik pajak digital. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.